Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandri Okta Ramadhani. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia yang kaya akan sejarah dan legenda. Danau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal di mancanegara. Sampai saat ini belum ditemukan fakta yang pasti mengenai letusan Gunung Toba. Karena sudah terjadi sebelumnya, manusia sekarang atau diperkirakan lebih dari 75.000 tahun yang lalu, sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa letusan Gunung Toba termasuk ke dalam supervolcano atau letusan gunung yang mempengaruhi seluruh dunia karena kedahsyatannya. Dulu, Pulau Samosir masih menyatu daratan Sumatera meskipun hanya sebagian kecil, sehingga jika seorang belayar di Danau Toba harus berputar arah untuk mengelilinginya. Adanya daratan yang masih menempel di daratan Sumatera membuat Samosir belum bisa disebut pulau. Barulah pada masa penjajahan Belanda, mereka memerintahkan penduduk sekitar untuk membuat kapal di daratan tersebut yang menghubungkan sisi danau satu sisi danau lainnya, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk pengunjung yang mengelilingi Danau Toba. Dengan dipisahkannya daratan tersebut, maka Samosir resmi pulau tersendiri di wilayah Sumatera Utara. Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Sejarah Danau Toba dan Pulau Samosir juga tak pernah lepas dari cerita rakyat yang beredar. Legenda bahkan tidak sedikit yang membuat dokumentasi melalui film tentangnya. Legenda ini begitu masyhur sehingga dijaga oleh anak turun yang tinggal di sekitar Danau Toba tersebut. Boleh dipercaya, boleh tidak, karena sejarah Danau Toba ini termasuk ke dalam ciri khas adat dan budaya masyarakat Danau Toba tersebut. Menceritakan detail asli ceritanya karena memiliki banyak versi, namun seluruhnya berasal dari seorang nelayan bernama Toba, putri ikan dan anaknya Samosir. Dahulu, sebelum wilayah Danau Toba, wilayah tersebut merupakan sebuah desa yang asri dengan sungai dan sawah. Sebagai media pencarian masyarakat, kehidupan yang sederhana begitu tampak dari masyarakat wilayah tersebut, tak terkecuali bagi seorang petani bernama Toba tersebut. Hidupnya sehingga dan penuh dengan rasa syukur dalam kesehariannya, meskipun diketahui mata pencariannya hanya sebagai petani dan nelayan kecil di sungai. Suatu hari, dia pergi ke sungai dengan harapan memperoleh ikan yang banyak untuk dijual dan dijadikan lauknya untuk makan bersama keluarganya. Tak seperti biasanya, pada hari itu, dia begitu kesulitan untuk mendapatkan ikan. Tetap bersabar mencari ikan sehingga langit menunjukkan waktu sore. Akan tetapi, dia sebelum pulang, dia merasakan bahwa kayanya bergerak dengan begitu kuat. Semangatlah dia mendapatkan karena berpikir akan mendapatkan hasil tangkapan yang besar. Kemudian muncullah ikan koi berwarna kuning keemasan yang elok lagi besar. Kemudian dibawalah hasil makanan tersebut ke rumahnya untuk dijadikan makanannya. Sangat ingin memasak makanan, dia mengambil ikan itu, akan tetapi saat ingin mengambil ikan tersebut, dia merasa ikan dan kasihan dengan paras ikan ini. Akhirnya dia mengurung niatnya dan makan dengan lauk seadanya. Keanehan terjadi saat pagi hari karena dia sudah tidak mendapatkan ikan di bejana, namun banyak makanan yang tersedia di atas meja. Penasaran, dia pun terus kaget dengan perempuan
yang sedang berada di dapurnya. Belum sampai kagetnya, hilang wanita tersebut mengaku sebagai jelmaan dari ikan yang telah ditangkapnya. Setelah tenang, barulah Toba menanyakan kejelasan asal-usul wanita tersebut. Singkat cerita, mereka berdua saling jatuh cinta karena sering bersama. Akhirnya Toba menikahi putri ikan tersebut dengan syarat bahwa Toba tidak boleh menceritakan asal-usul putri ikan tersebut kepada orang lain. Toba dan putri ikan hidup bahagia. Cara yang sederhana meskipun putri ikan bisa menghasilkan emas dari sisiknya. Tetapi Toba tidak ingin berharap hasil tersebut. Sekuat tenaga ia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Suatu ketika dia memiliki seorang pemuda yang bernama Samosir. Sayangnya Samosir tersebut anak yang hiperaktif dan susah diatur sehingga seringkali membuat masalah baik ke keluarganya maupun penduduk sekitar. Akan tetapi, Toba dan putri ikan tetap sabar untuk menghadapi anaknya tersebut. Sudah tak terhitung lagi berapa masyarakat yang mengeluh pada Toba tentang perilaku anaknya. Toba pun menasihati Samosir, hingga suatu ketika Samosir diperintahkan oleh ibunya yang tak lain putri ikan untuk mengantarkan makanan ke sawah. Makanan tersebut dikirim untuk ayahnya yang sedang bekerja. Samosir ternyata justru memakan bekal untuk ayahnya tersebut dan tertidur di bawah pohon. Di sisi lain, ayahnya begitu kelaparan menunggu kiriman makanan dari Samosir. Sampai dia tak tahan akan rasa lapar, akhirnya dia memutuskan pulang untuk makan. Sampai di tengah jalan, dia menemukan anaknya yang sedang tidur di bawah pohon. Dan bekal di sampingnya. Ketika dia bangun, Samosir mengaku dia telah memakan habis bekalnya dan tertidur di sana. Alangkah marahnya Toba mendengar anaknya yang masih bersikukuh merasa dirinya benar. Hingga akhirnya tak sengaja dia melanggar sumpahnya dengan berujar bahwa Samosir adalah anak ikan. Setelah berujar seperti maka langit tampak seperti marah dan menumpahkan hujan yang sangat lebat hingga menenggelamkan desanya. Putri ikan yang menyadari kesalahan suaminya hanya kembali menjadi ikan, sedangkan Samosir dikutuk oleh ayahnya sehingga menjadi pulau, sedangkan Toba hanyut tenggelam. Akhirnya aliran akibat hujan lebat itu menjadi sebuah danau yang di tangganya terdapat pulau Samosir. Itulah legenda yang menjadi sejarah Danau Toba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.